Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan saya, Ahmad Sofyan, guru sejarah minat, di mana hari ini kita akan membahas mengenai konflik Asia Selatan. Nah, seperti kita tahu bahwa wilayah yang termasuk Asia Selatan itu meliputi ada India, ada Bangladesh, ada Pakistan, ada Sri Lanka, dan lain-lain. Khusus untuk mengenai konflik Asia Selatan ini, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan hari ini. Adapun materinya, yang pertama adalah konflik Kashmir, yang kedua adalah konflik Bangladesh, dan yang ketiga adalah konflik dari Sri Lanka. Nah, untuk prolognya kita mulai untuk Kashmir dulu ya. Cekidot. Nah, untuk konflik Kashmir kita prolog dulu. Yang pertama kita harus tahu dulu Kashmir itu apa. Nah, Kashmir adalah sebuah wilayah yang terdapat di ujung barat pegunungan Himalaya. Kashmir adalah wilayah yang sangat subur. Kashmir adalah daerah yang terkenal akan keindahan alamnya. Kashmir terbagi ke dalam 3 wilayah, yaitu Jammu, Kashmir, dan Ladakh. Pakistan dan India adalah 2 negara yang memiliki kepentingan terhadap Jammu dan Kashmir. Bagi Pakistan, Jammu dan Kashmir memiliki fungsi sebagai pertahanan dan perekonomian. Bagi India, Jammu dan Kashmir memiliki fungsi sebagai pertahanan. Ini prolognya, kita lanjut ke berikutnya, yaitu latar belakang dari konflik Kashmir. Latar belakang yang pertama yaitu dari bidang sejarah dulu, di mana Kashmir berdasarkan sejarahnya ya milik India. Yang kedua, agama. Dari segi agama, Kashmir memiliki 90% populasi beragama Islam. Terbesar dibandingkan wilayah dan provinsi India lain yang dimana tidak mencapai 40%. Bagi Pakistan, Kashmir itu merupakan bagian dari mereka karena sesuai dengan identitas agama, yaitu sama-sama beragama Islam. Nah, kemudian yang berikutnya, alasan pembentukan negara, latar belakang yang ketiga. India dibentuk sebagai negara yang pada dasarnya untuk semua agama dan ras. Akan tetapi terjadi konflik yang memaksa Inggris untuk membagi anak benua ini menjadi 3. India untuk Hindu, Pakistan dan untuk Islam. Itu mengapa? Karena faktor agama juga yang menjadi pemicu adanya perebutan dari Kashmir ini. Ini latar belakangnya, kita lanjut ke jalannya konflik. Nah, mulanya Kashmir tidak ingin bergabung dengan Pakistan maupun India. Hingga akhirnya Pakistan menyerang Kashmir. Maharaja Kashmir yang berkuasa pada waktu itu terpaksa menandatangani surat perjanjian yang menyatakan bergabung dengan India. Bagi Pakistan, tidak menganggap bahwa surat tersebut sebagai dokumen resmi. Sejak itu Pakistan dan India mulai berperang untuk memperebutkan sebuah daerah yang bernama Kashmir yang mendapat julukan surga di bumi. Karena keindahan alamnya, kejernihan airnya, pemandangannya yang luar biasa, dan seterusnya. Dan perang pun tidak terelakkan. Nah, setelah beberapa waktu, konflik Kashmir ada sebuah jalan untuk diselesaikan. Nah, penyelesaiannya adalah di tahun 2003, di mana terjadi pertemuan antara pihak dari India dan pihak dari Pakistan sendiri. Dari India
dipimpin atau diwakilkan oleh Atal Bihari Vajpayee. Lalu dari Pakistan, Pervez Musharraf di Islamabad dengan tujuan politik. India menyetujui usulan Pakistan melakukan gencatan senjata di Kashmir dan konflik selesai. Ya, bagaimana? Menarik? Nah, yuk kita lanjut berikutnya mengenai konflik Bangladesh. Yuk, cekidot. Konflik Bangladesh ini merupakan salah satu konflik di Asia Selatan. Nah, di mana kata kunci yang pertama adalah Bangladesh awalnya bagian dari Pakistan dan sebelum merdeka mendapat julukan dengan Pakistan Timur. Awalnya Pakistan Timur menanggapi ancaman dari Pakistan Barat dengan perlawanan spontan dan kurang terorganisir. Ini kenapa? Karena Pakistan Timur mengira bahwa serangan yang dilakukan tidak bersifat berkepanjangan dan memusnahkan banyak jiwa. Namun ketika ancaman diberikan dan tidak berkesudahan, intensitas terus meningkat. Maka tentara Pakistan Timur atau Bangladesh melakukan atau memberikan perlawanan. Lanjut berikutnya ya. Kalau ada yang ngantuk tidur, makan dulu sono. Oke, konflik Bangladesh berikutnya. Dalam upaya melawan Pakistan Barat, mereka mendapatkan bantuan persenjataan dari India. Perang kemerdekaan Bangladesh akhirnya melibatkan India dan kekuatan India lebih siap dibandingkan kekuatan Pakistan. Sehingga akhirnya Pakistan kewalahan. Angkatan Laut Bangladesh kemudian mampu menghancurkan sayap timur Angkatan Laut Pakistan dan memblokade pelabuhan Pakistan Timur. Akhirnya Pakistan menyerah terhadap India dan Bangladesh tepatnya pada tanggal 16 Desember 1971 terbebas dari Pakistan. Dengan kata lain, tanggal 16 Desember 1971 adalah hari di mana Bangladesh merdeka. Kemerdekaan dari Bangladesh ini tidak terlepas dari tokoh-tokoh pentingnya. Nah, ini tokoh-tokoh pentingnya ya. Yang pertama adalah Mujibur Rahman yang dikenal dengan Bapak Kebangsaan Bangladesh. Yang kedua Ziaur Rahman, presiden setelah Mujibur. Yang ketiga Abdul Sattar. Yang keempat Hussein Muhammad Ershad. Yang kelima Muhammad Yunus, pemenang Nobel Perdamaian dengan konsep microfinance, artinya memberikan pinjaman tanpa agunan. Ya. Nah, ternyata dampak dari konflik Bangladesh ini ada beberapa hal. Dan dampak ini bagi mereka itu adalah hal yang lumrah. Apa aja? Yang pertama ada pembunuhan massal, penyiksaan, pemerkosaan, stigma negatif, dan diskriminasi. Tuh ya, konflik Bangladesh. Kita lanjut berikutnya, ada konflik Sri Lanka. Kita lihat yang pertama, peristiwa atau perang saudara Sri Lanka termasuk salah satu peristiwa pertempuran panjang yang terjadi di dunia, yaitu kurang lebih 25 tahun, 1983 sampai 2009. Penyebab dari konflik Sri Lanka ini adalah yang pertama adanya dua etnis yang mendiami Sri Lanka, yaitu Sinhala dan Tamil. Sinhala adalah mayoritas beragama Buddha, Tamil beragama Hindu. Kemudian yang kedua, pemerintah Sri Lanka mengeluarkan kebijakan yang bersifat diskriminatif, artinya menguntungkan salah satu pihak. Yang pertama, Ceylon Citizenship Act. Yang kedua, Sinhala Only Act. Ceylon Citizenship Act adalah sebuah keputusan di mana pemerintah Sri Lanka membenarkan adanya pengembalian 300.000 penduduk Tamil ke India dan melarang sebanyak 700.000
warga negara Tamil memiliki kewarganegaraan. Yang kedua, kebijakan Sinhala only. Disebutkan bahwa bahasa Sinhala adalah sebagai bahasa nasional Sri Lanka yang menggantikan bahasa Inggris. Otomatis karena kebijakan ini, etnis Tamil yang tidak berbahasa Sinhala itu terdesak dan bahkan mereka mengalami kemiskinan karena tidak bisa bahasa Sinhala. Luar biasa, ya. Itu ya kebijakan dari pemerintah Sri Lanka. Yuk kita lanjut untuk jalannya konflik. Nah, etnis Tamil yang selaku warga minoritas tidak tinggal diam dengan adanya diskriminasi ini. Melakukan sebuah perlawanan yang dikenal dengan Gerakan Pembebasan Macan Tamil Elam atau Liberation Tigers of Tamil Elam atau LTTE. Tujuannya apa? Yaitu untuk menciptakan negara Tamil yang merdeka yang disebut Tamil Elam. Selama konflik, Macan Tamil membantai ribuan warga Sri Lanka. Luar biasa, ya. Bahkan beberapa sumber menjelaskan 100.000 orang meninggal dunia. Luar biasa ya, pembantaian yang cukup berdarah. Nah, penyelesaian dari konflik ini ada beberapa hal. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Di tahun 1987, kesepakatan damai antara pemerintah Sri Lanka dengan Macan Tamil difasilitasi oleh India, namun mengalami kegagalan karena Macan Tamil mengingkari janji. Di tahun 2002, kesepakatan damai antara pemerintah dengan Tamil difasilitasi oleh Norwegia sama mengalami kegagalan. Lagi-lagi Macan Tamil mengingkari janji. Karena kesepakatan damai mengalami kebuntuan, pemerintah menggencarkan perang dengan intensitas tinggi terhadap Macan Tamil. Sampai akhirnya pada tanggal 16 Mei 2009, pemerintah Sri Lanka menyatakan kemenangan mereka atas Macan Tamil. Alhamdulillah, slide selesai. Nah, teman-teman, nih materi konflik Asia Selatan untuk pelajaran sejarah minat sudah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan dari segi materi ataupun penyampaiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Oke, gitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.